Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi. Aku Ferrari, aku tinggal di daerah Karetengsin, Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan di sebuah gedung apartemen, lebih tepatnya di lantai 12. Saya tinggal di daerah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Saya sekarang ada di gedung lantai 5, tempat saya bekerja di daerah Trunojoyo, Jakarta Selatan. Saya ingin memperlihatkan kondisi udara dari tempat tinggal saya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Nah, pagi ini tuh tadi rencananya mau lari pagi, cuma setelah lihat kondisi udara Jakarta di luar, kita lihat sama-sama ya. Ya, jadi inilah kondisi langit Jakarta pagi ini. Saat ini pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat dari pantauan kondisi udara yang saya ambil saat ini, di Jakarta kondisinya cukup ada polusinya, kayak ada kabut-kabutnya gitu. Pada awal mulanya pandemi, di mana aktivitas orang-orang harus berada di dalam rumah, saya masih bisa melihat pencakar langit di daerah Jakarta Pusat. Karena sekarang sudah mulai banyak aktivitas orang-orang di luar rumah, maka pemandangannya lumayan cukup berkabut, ya, yang bisa saya sebut cukup berpolusi. Kalau kita lihat di belakang kanan saya, itu ada bangunan-bangunan tinggi yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Biasanya terlihat dengan jelas bentuk dan juga warna dari gedung-gedung ini. Sedangkan di sebelah kiri belakang saya, ini terlihat seakan-akan Jakarta sedang mendung, pemirsa. Langitnya lumayan berkabut. Awalnya saya pikir kabut ini tuh dari embun pagi yang menyejukkan ya. Tapi ternyata setelah saya lihat di aplikasi kualitas udara, ternyata daerah sini tuh masuk ke kategori tidak sehat. Ada di indeks 156 dan bahkan di sini dijelaskan untuk menghindari kegiatan outdoor, bahkan disarankan untuk menutup jendela, memakai masker dan menggunakan air purifier. Susah juga ya jadi orang Jakarta, mengharapkan pagi-pagi mendapatkan kualitas udara yang sejuk, segar supaya bisa berolahraga sebelum bekerja, tapi ternyata kondisi udaranya malah membahayakan kesehatan. Kalau kualitas udara seperti ini terus, sepertinya saya akan memilih tetap memakai masker terus, walaupun sudah ada pelonggaran untuk pemakaian masker di ruangan terbuka. Dan itu dia, pemirsa, bagaimana kondisi cuaca dari ketinggian lantai 9 di Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan yang biasanya saya bisa menikmati cuaca di pagi hari dengan melihat pemandangan gunung yang memang pernah dan biasa terlihat, tapi sekarang tidak bisa. Jadi bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa sih kondisi kesehatan udara di Jakarta ini? Apakah betul benar-benar membahayakan bagi kesehatan kita? Dan sebenarnya apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Itu dia pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ingin saya cari jawabannya. Iya, video yang Anda saksikan tadi nih pemirsa merupakan pantauan udara beberapa warga Jakarta Senin 20 Juni kemarin. Nah, parahnya sepekan terakhir ya, level polutan di udara Jakarta menjadikan kota paling nomor 2 tercemar di dunia versi IQR dengan konsentrasi PM atau particulate matter atau kadar jenis polutan berbahaya di udara ini mencapai 27,4 kali lebih tinggi dari nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO, yakni 136,9 gram per meter kubik. Nah, sebenarnya bagaimana kualitas udara pagi kita pada hari ini, pemirsa, dan sebenarnya bahayanya seperti apa dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Nah, rekan kita Zefanya Sarah akan memantaunya langsung bersama Nathan Rustandi yang merupakan CEO dan co-founder Napas Indonesia, yaitu sebuah aplikasi pemantau kualitas udara di Indonesia, langsung dari Bundaran HI Jakarta. Nah, selamat pagi Zefanya Sarah. Nah, bagaimana kamu di sana kondisinya? Apakah kamu bisa merasakan atau menghirup udara segarkah, atau sama nih kamu mengeluhkan hal-hal serupa seperti video tadi bahwa kondisi udara juga sekarang mencemaskan sekali di Bundaran HI? Baik, selamat pagi Maria dan juga Sarah. Untuk pertanyaan yang tadi Sarah lontarkan, nanti akan saya jawab. Dan
sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sedikit nih mengenai kualitas udara yang ada di Jakarta. Memang informasi kualitas udara yang ada di Jakarta beberapa hari terakhir ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan lembaga data kualitas udara yaitu IQ Air, selama sepekan terakhir ini tepatnya dari tanggal 12 sampai 18 Juni 2022, ini menempatkan Jakarta sebagai kota kedua paling tercemar udaranya di dunia. Bahkan Sarah dan juga Maria, Senin pagi kemarin, ini berdasarkan data dari IQ Air, di Jakarta tingkat polutannya ini cukup tinggi, berada pada angka 193 sampai 196 yang mana masuk kategori kualitas udaranya ini tidak sehat. Nah, masuk dalam kategori tidak sehat ini karena konsentrasi PM atau polusi partikel 2.5 di Jakarta ini 27,4 kali lebih banyak dari nilai pedoman kualitas udara tahunan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, konsentrasi polusi partikel di Jakarta ini berada pada angka 136,9 gram per meter kubik. Nah, saya akan jawab pertanyaannya Sarah, itulah mengapa sampai saat ini meskipun sudah ada pelonggaran untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan ini diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Namun bagi saya pribadi nih Sarah dan juga Maria, saya masih memilih untuk memakai masker saya selain untuk memproteksi diri saya dari penularan COVID-19 juga memproteksi diri saya dari udara yang tercemar akibat paparan polusi. Nah, masyarakat Jakarta juga ini bisa memantau bagaimana kondisi udara yang ada di Jakarta melalui salah satu LED yang tersedia di kawasan Bundaran HI Jakarta, di mana LED ini memuat berbagai informasi udara dan juga polusi begitu yang terkandung di udara Jakarta pada hari ini. Semua informasi termuat dalam LED ini dan dimuat dalam bentuk running text atau tulisan berjalan. Dan menurut saya secara pribadi ya Maria dan juga Sarah, memang ini menurut saya belum efektif begitu bagi masyarakat umum yang ingin tahu bagaimana sih kondisi kualitas udara di Jakarta. Kalau misalnya melihat dari informasi ini, informasinya cukup membingungkan begitu Maria dan juga Sarah. Tapi ketika di akhir teks ini maka akan disimpulkan bagaimana sih kondisi kualitas udara di Jakarta. Nah, tadi saya sempat melihat nih untuk udara di Jakarta pada pagi hari ini masuk dalam kategori rata-rata atau moderat. Itu berarti tidak terlalu tercemar namun juga tetap harus waspada. Selain dari LED yang telah disediakan di Bundaran HI ini, masyarakat juga ini bisa semakin mudah memantau kualitas udara melalui handphone masing-masing, salah satunya melalui aplikasi yang sudah ada yaitu Nafas. Nah, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang langsung bersama Nathan Rustandi, CEO dan co-founder dari Nafas. Saya di sebelah sini aja ya, Mas ya. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Iya, meskipun udara kita kurang begitu bagus, tapi tetap harus baik ya, Mas ya. Iya. Baik, Mas Nathan, mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih terkait dengan bagaimana kondisi kualitas udara dan tentunya aplikasi Nafas ini, gimana nih, Mas? Apakah dari teman-teman Nafas sendiri juga memantau hal yang sama terkait bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta? Apa yang menjadi temuan dari teman-teman Nafas ini, Mas? Jadi dari pantauan kita memang ada beberapa faktor ya. Salah satunya itu adalah kembalinya kita ke musim kemarau. Dan pada musim kemarau ini cuacanya berubah, lebih jarang hujan dan juga faktor anginnya juga menurun. Dan itu menjadi faktor yang sangat-sangat tinggi. Dan juga memang kembalinya kita beraktivitas normal tentunya juga ada pengaruh terhadap polusi udara. Berarti lebih ke iklim, faktor cuaca dan juga faktor mobilitasnya masyarakat yang kembali cukup tinggi begitu ya, Mas ya. Oke. Lalu kalau kita melihat apakah ada jam-jam tertentu begitu, Mas? Tingkat polusi udara di Jakarta itu tinggi atau seperti apa begitu? Jadi kita melihat dari yang kita pantau, kita mulai melihat pola ya. Kita mulai memantau itu sudah 2 tahun dan kita melihat itu ada pola. Dan pola itu menunjukkan kalau di pagi hari, malam atau pagi hari itu paling buruk polusi udaranya. Dan itu memang karena faktor tekanan atmosfer. Nah, salah satu penyebabnya yang tadi saya bilang tuh tekanan atmosfer. Nah, yang paling
Yang paling baik itu sebetulnya tuh pada waktu sore. Jadi dari siang sampai sore itu kualitas udaranya itu paling baik, seperti itu. Berarti justru terbalik ya Mas, bukan pada rush hour atau jam pulang kantor atau pergi kerja begitu polusi udara ini justru yang bersih dan baik itu pada sore hari ya? Betul, terbalik jadinya. Oke. Lalu ada juga informasi yang kami dapatkan begitu Mas, waktu paling polusif ini disarankan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga di sore hari sampai ke malam hari seperti tadi yang Mas jelaskan. Itu seperti apa sih penjelasan saintifiknya dari teman-teman nafas? Jadi kalau kita berolahraga itu kita menghirup lebih banyak udara. Jadi jumlah volume udara yang kita hirup itu jauh lebih banyak. Jadi kalau udaranya itu polusi, efeknya itu berlipat-lipat seperti itu. Dan memang kenapa kita dianjurkan untuk beraktivitas di luar seperti berolahraga pada siang dan sore hari atau mungkin pada malam hari, dini hari itu karena memang kualitas udaranya itu lebih baik. Tapi memang itu keterbatasan juga ya. Kadang-kadang juga dianjurkan berolahraga di dalam ruangan juga atau bisa ke gym atau ke tempat lain yang lebih tertutup seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya nih kita beraktivitas lebih banyak kan itu di pagi hari ya, Mas? Pagi, siang, hingga sore hari gitu. Ada saran khusus mungkin seperti dengan menggunakan masker atau seperti apa? Jadi kalau beraktivitas di luar enaknya itu kita harus selalu mengurangi paparan, ya kan? Jadi menggunakan masker itu sangat membantu, tapi memang harus masker N95 dan harus kedap, jadi nggak boleh ada udara bisa masuk, seperti itu. Nah, selain tadi dari iklim dan juga dari kembalinya lagi mobilitas masyarakat DKI Jakarta, ada faktor lain mungkin Mas yang mempengaruhi bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta? Memang faktornya cukup beragam ya. Yang utama itu pasti kendaraan bermotor dan juga asap dari pabrik, dari industri, entah itu pabrik semen, dari PLTU. Tapi juga ada unsur-unsur lainnya seperti contohnya pembakaran sampah. Itu juga menjadi salah satu kontributor juga. Baik. Nah, masyarakat DKI Jakarta ini kan bisa memantau kualitas udara melalui salah satunya yaitu papan LED yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Namun juga sudah lebih mudah lagi untuk memantau melalui handphone masing-masing melalui aplikasi Nafas. Nah, mungkin masyarakat juga masih banyak nih yang belum tahu mengenai aplikasi Nafas ini. Mungkin Mas Nathan bisa jelaskan begitu apa saja fiturnya yang ada di dalam Nafas ini dan bagaimana mengolah informasi yang ada di aplikasi ini, Mas? Boleh. Jadi mungkin pertama yang harus diketahui bahwa kualitas udara di ibu kota itu fluktuatif. Jadi tidak boleh kita samaratakan. Nggak selalu buruk setiap saat di setiap tempat. Nah, jadi di peta ini kita melihat titik-titik ini tuh melambangkan sensor fisik yang sudah kita pasang di lingkungan outdoor. Jadi kalau kita lihat saat ini kita berada di Bundaran HI, ada beberapa sensor dekat kita. Dan di sini kita mengukurnya itu gampang. Kita lihat aja tuh dari warnanya, ya kan? Dan PM 2.5 itu bisa kita kategorikan dengan warna. Jadi kalau warna hijau itu dia baik, kuning itu moderat, oranye itu tidak sehat untuk kelompok sensitif, dan kelompok sensitif itu anak kecil dan juga lansia. Lalu merah sudah masuk kategori tidak sehat, ungu sangat tidak sehat, dan coklat itu sudah beracun. Jadi di sini tergantung lokasi kita bisa memfollow sensor yang dekat dengan rumah kita atau dekat dengan sekolah anak kita atau lokasi-lokasi penting lainnya. Oke, berarti melalui aplikasi ini masyarakat bisa lebih tahu ya bagaimana kualitas udara di berbagai daerah atau mungkin juga di daerah yang ingin dituju seperti itu ya. Betul. Dan juga kita juga bisa mempelajari nih. Jadi kita ada section di mana kita bisa belajar dan kita segala hal nih dari segi kesehatan untuk ibu hamil, bagaimana efek PM 2.5 terhadap kesehatan kita. Baik. Semua itu bisa dibaca dan diakses di aplikasi Nafas. Oke, baik. Lalu Mas, apa kemudian yang menjadi rekomendasi Nafas itu soal gaya hidup dan perspektif melalui sisi health and wellness practices yang juga jadi spirit Nafas nih Mas? Dari segi health and wellness kita melihat itu memang ada 3 pilar ya. Yang pertama tuh genetik, yaitu lebih ke keturunan. Yang kedua adalah faktor lifestyle, jadi seberapa sering kita berolahraga, pola makan sehat.
Oke, itu cukup mengkhawatirkan ya memang Sarah. Ini sambil kita menunggu lagi jaringan kembali tersambung dengan Zevanya ya. Ini mungkin boleh nanya-nanya deh. Sarah pernah nggak sih ada pengalaman nggak enak gitu ya mengenai polusi udara? Tapi tadi kayaknya udah ada Sarah sih, jadi udah ada curhatannya. Udah ada curhatan sebenarnya. Ya, kalau misalnya keperasakan langsung, mungkin kesehatan kan katanya ini kan berdampak pada kesehatan kita kan untuk jangka panjangnya. Bahkan katanya angka harapan hidup kita bisa hilang 4 tahun loh dengan cuaca buruk atau udara buruk di DKI Jakarta ini. Tetapi mungkin kalau secara kasat mata seperti yang saya katakan tadi di video, biasanya kalau saya buka pintu di apartemen bisa kelihatan gunung. Sekarang udah nggak terlihat, hanya kelihatan awan-awan kabut saja. Ternyata itu polusi. Oke, nah kalau saya punya pengalaman pas kalau mau olahraga. Tapi nanti ceritanya boleh dilanjut lagi karena nih sekarang Zevanya udah tersambung sama kita nih. Zevanya, boleh dilanjutkan Zevanya? Ya, Sarah dan juga Maria tadi juga sempat disinggung oleh Mas Nathan bagaimana kemudian pola perilaku kita ini sangat penting untuk menjaga kualitas udara yang ada di daerah kita masing-masing. Mungkin Mas Nathan mungkin bisa dijelaskan kembali begitu apa yang kemudian menjadi rekomendasi dari Nafa soal gaya hidup begitu dari sisi perspektif health and wellness practices-nya ini seperti apa? Jadi seperti tadi ya, jadi memang itu harus menjadi pola hidup kita ini. Kalau dari segi health and wellness itu adalah apa yang kita minum, apa yang kita makan, lifestyle, dan juga udara yang kita hirup. Jadi kita harus selalu menjaga kualitas udara yang kita hirup ini. Kita itu sehari bisa menghirup udara itu 22.000 kali dalam sehari. Jadi bayangkan aja kalau kita menghirup udara kotor bertahun-tahun, itu efeknya seperti apa terhadap kesehatan kita. Seperti itu. Lalu untuk kehidupan kita sehari-hari nih dengan kondisi kualitas udara yang fluktuatif yang seperti tadi Mas Nathan katakan begitu, apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita sendiri begitu? Jadi yang pertama itu yang kayak saya bilang tadi, memang fluktuatif. Jadi mungkin mirip dengan kita mencek aplikasi cuaca saat kita mau keluar. Kita harus mencek apakah kualitas udara di luar itu baik atau buruk, sehingga memungkinkan kita untuk membuat decision yang lebih bagus. Terima kasih Mas Nathan untuk informasinya, sukses terus buat Nafas untuk membantu masyarakat memantau kualitas udara di sejumlah daerah di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Nathan. Dan itu tadi perbincangan saya, Maria dan juga Sarah terkait bagaimana kualitas udara yang ada di Jakarta khususnya, dan Maria dan juga Sarah dan pemirsa ini bisa jika ingin beraktivitas di luar ruangan bisa memantau dulu nih bagaimana kualitas udara di sana, dan jangan lupa untuk menggunakan masker begitu, khususnya masker N95 untuk memproteksi diri kita dari paparan polusi. Demikian Maria dan juga Sarah, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta yang biasanya tempat Car Free Day. Tapi kalau saya olahraga di sana tuh nggak pernah ngerasa free. Nah tadi kan Maria berasa baunya ya. Tadi kan Maria mau cerita kan seperti apa tuh pengalaman mau olahraga? Ya jadi seperti itu Sar, karena kemarin juga udah pernah nyobain tinggal 1 tahun di negara lain. Kalau olahraga tuh nyaman gitu ya, bener-bener nafas gitu. Itu bisa sampai kayak lung terapi, plong. Kalau di Jakarta itu saya merasakan gimana sih? Napas nih kok lebih ada bau polusi, terus juga lebih ngos-ngosan bener kalau lagi olahraga, misalnya lari atau jalan gitu ya di sekitar kawasan Car Free Day. Nah semoga bisa pengingat kita juga ya. Karena tapi kan, itu dia, satu lagi ya, mungkin saya mau bilang jangan cuma mengeluh, tapi apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah yang sudah mengeluh ini sudah melakukan sesuatu belum? Paling tidak reuse, recycle, menggunakan transportasi umum dan lain sebagainya. Betul, karena kan memang polusi ini penyebab utamanya adalah itu tadi emiten-emiten polutan seperti contohnya transportasi dan juga industri rumah tangga seperti yang kita jalani sehari-hari.